Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zafran Rayansyah dengan NIM 14106210508. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil kerja mini skripsi saya tentang yang berjudul Analisis Persepsi Terhadap Sosial Media Instagram pada akun @jktinfo sebagai sumber informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023. Dan di sini masuk ke bab pertama, bab satu, yaitu dengan pendahuluan yang berisi latar belakang. Pada saat ini, Indonesia sudah menjadi salah satu negara yang cukup banyak menjadi menggunakan media sosialnya. Berbagai macam digunakan untuk menjadi saluran utama bagi individu untuk memperoleh informasi serta berkomunikasi. Instagram juga menjadi salah satu sebagai platform media sosial terkemuka dan telah mempengaruhi cara mahasiswa mendapatkan informasi. Salah satunya akun Instagram yang memiliki pengikut yang signifikan di Indonesia, yaitu @jktinfo. Akun tersebut membagikan berbagai informasi terkini dan menarik tentang berita, acara, dan perkembangan lainnya yang terjadi di ibu kota Jakarta. Masyarakat memanfaatkan sosial media sebagai sarana mencari informasi atau momen penting untuk dibagikan ke sosial media, khususnya Instagram, agar dilihat oleh khalayak banyak. Sosial media juga bisa sebagai perkembangan mutakhir dari teknologi web yang berbasis internet yang dapat mempermudah penggunanya untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, dan saling bertukar pikiran melalui jaringan secara online, sehingga konten yang disebar luaskan dapat dilihat banyak orang. Karena sosial media dapat menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang dan waktu. Dengan sosial media, manusia dapat memungkinkan berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka dan kapanpun, tidak ada halangan jarak maupun waktu. Peristiwa mencari informasi dengan sosial media Instagram sangat membantu khalayak, salah satunya informasi yang sering dicari di lingkungan Jakarta adalah kondisi keadaan lingkungannya. Dengan sosial media Instagram, masyarakat menjadi tahu informasi tanpa harus mencari-cari jalan yang belum tentu pasti dengan kondisinya. Khususnya media sosial Instagram terkait dengan penggunanya, Instagram tersendiri menjadi salah satu media sosial yang sering digunakan dari berbagai kalangan saat ini. Menurut data Digital Transformation World tahun 2019, Instagram menempati urutan keempat sebagai platform media sosial terbanyak di dunia saat ini. Di Indonesia sendiri, pengguna media sosial Instagram menempati urutan ketiga sebagai pengguna aktif terbanyak yang terdapat 62 juta kali setiap bulannya dimanfaatkan untuk menjadi sumber informasi. Lalu ada banyak akun Instagram yang memberikan seputar informasi mengenai lingkungan Jakarta. Salah satunya @jktinfo ini yang cukup menarik dan informatif. Akun ini selalu memberitakan informasi mengenai berita di Jakarta dengan pengambilan foto yang dilakukan beberapa followers dan juga membagikan di wilayah yang lucu dan jelas sehingga banyak pengikutnya tertarik dan tahu akan kondisi jarak pada waktu tersebut. Lalu mahasiswa adalah kelompok aktif yang dalam menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan, termasuk sebagai sumber informasi. Lebih tepatnya di DKI Jakarta dan sekitarnya. Akun JKT Info di Instagram telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi mahasiswa. Akun ini secara konsisten membagikan cerita, acara,
informasi penting dan konten lokal yang relevan di Jakarta. Akun JKT Info ini berperan penting menjadi sebagai sumber informasi yang menciptakan perubahan dalam pola konsumsi berita dan komunikasi mahasiswa. Namun, dalam konteks ini, penting untuk memahami persepsi mahasiswa terhadap akun tersebut sebagai sumber informasi, serta bagaimana persepsi terbiasa memengaruhi pola komunikasi dan interaksi pada mereka. Dan untuk penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang cara mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 melihat akun Instagram @jktinfo sebagai sumber informasi, serta bagaimana media sosial mempengaruhi kehidupan akademik dan sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2023. Penelitian ini tentang persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 terhadap akun @jktinfo dapat membantu untuk memahami bagaimana media sosial digunakan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam konteks akademik dan sosial. Karena peran media sosial semakin penting dalam kehidupan mahasiswa. Dengan demikian, ada hubungan antara Instagram @jktinfo dan sumber informasi yang mempengaruhi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2023 dari latar belakang yang telah dipaparkan. Maka penelitian ini dengan dengan judul Analisis Persepsi Terhadap Sosial Media Instagram pada akun @jktinfo sebagai sumber informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2023. Masuk ke perumusan masalah. Dari berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 di wilayah Jakarta dan sekitarnya melihat akun @jktinfo sebagai sumber informasi. Lalu yang kedua, apakah persepsi mereka terhadap akun tersebut memengaruhi cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Masuk ke tujuan penelitian. Dari rumusan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama menjawab untuk menemukan dan mempelajari bagaimana mahasiswa UNJ, khususnya jurusan Ilmu Komunikasi, melihat akun JKT Info sebagai sumber informasi. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi jenis informasi yang paling sering dicari dan dikonsumsi oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ tahun 2023 melalui akun Instagram JKT Info. Lalu manfaat dari penelitian ini dibagi dua. Yang pertama ada manfaat akademis dan praktisi. Dari manfaat akademis yaitu studi ini akan meningkatkan pengetahuan akademik tentang komunikasi dan media sosial. Khususnya tentang bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 menggunakan Instagram sebagai sumber informasi. Hasil penelitian dapat membantu kita memahami bagaimana komunikasi mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2023 berubah di era digital dan bagaimana mereka melihat sumber informasi online. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk penelitian tambahan dan memperkaya literatur ilmiah dalam bidang ini. Lalu manfaat praktisi. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat dan relevan bagi praktisi seperti akun @jktinfo. Dengan demikian, penelitian ini akan membantu praktisi meningkatkan kualitas layanan informasi yang mereka berikan kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Lalu meningkatkan efisiensi pengguna sumber daya dan mengidentifikasi preferensi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 tentang konten dan format informasi. Selain itu, hasil penelitian akan membantu akun tersebut dalam mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif serta meningkatkan interaksi dengan audiens mereka. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkuat hubungan antara akun @jktinfo dan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 sebagai audiens mereka. Lalu masuk ke bab kedua yang berisi landasan teori.
dan masuk ke konsep. Jadi di bab 10 ini ada konsep. Beberapa konsep penting menjadi landasan teoritis penelitian yang disebut analisis persepsi terhadap sosial media Instagram pada akun @jakartainfo sebagai sumber informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023. Yang pertama, ide utama adalah persepsi yang berkaitan dengan bagaimana mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023 memahami akun Instagram @jkt.info sebagai sumber informasi. Ide ini mencakup kualitas, relevansi, dan kekendalan informasi yang disajikan oleh akun tersebut, serta bagaimana persepsi ini mempengaruhi bagaimana mahasiswa berperilaku dengan informasi dan komunikasi. Karena studi ini berfokus pada Instagram sebagai sumber data, konsep media sosial adalah relevan. Media sosial sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, termasuk dalam cara mereka berinteraksi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, memahami bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial, khususnya Instagram, sebagai alat komunikasi dan sumber informasi adalah penting untuk penelitian ini. Selain itu, konsep tentang pola komunikasi dan interaksi sosial sangatlah penting karena penelitian ini akan menyelidiki dampak dari persepsi akun JKT Info terhadap perubahan dalam pola komunikasi dan interaksi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023. Konsep lain yang relevan termasuk kredibilitas akun Instagram @jkt.info, kualitas konten yang disajikan, dan cara mahasiswa melihat sumber informasi secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran media sosial khususnya akun @jkt.info dalam komunikasi dan penerimaan informasi mahasiswa UNJ tahun 2023, serta bagaimana hal itu akan berdampak pada kehidupan akademik dan sosial media mereka. Lalu dalam penelitian ini menggunakan teori uses and gratification. Yang mendefinisikan teori ini adalah yang pertama diperkenalkan pada tahun 1974 oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam buku mereka. Penggunaan berjudul dalam komunikasi massa, perspektif tentang terkini tentang penelitian kesenangan teori uses and gratification pertama kali dikembangkan oleh Elihu Katz, J.G. Bloomberg, dan Michael Grovach secara teori. Suatu fenomena terjadi pada awal penggunaan kepuasan ini datang dari ketiga ilmuwan yang melihat keinginan masyarakat atau faktor psikologis dan sosial dapat memilih apa yang mereka inginkan dari keberadaan pengalaman media. Dalam teori ini, khalayak juga dianggap sebagai individu yang proaktif dan memiliki tujuan bertanggung jawab dalam memilih cara mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka tersendiri. Kemudian teori ini juga mempunyai arti sebagai berikut. Penggunaan media sosial didorong oleh motif tertentu. Arti dari motif di sini adalah sama halnya yang menyebabkan individu menggunakan media massa sesuai kepentingannya untuk mewujudkan kepentingan Anda sendiri. Pada teori ini menggambarkan jika pengguna media memainkan peran aktif dalam melakukan komunikasi. Pada penelitian ini juga peneliti mengambil topik tentang pandangan konten media sosial Instagram @jkt.info terhadap mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz dalam teori uses and gratification, bahwa kemudian hari akan diketahui apa saja peran dan konten media sosial yang selalu aktif dalam memberikan informasi kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2023. Masuk ke subbab 2 yaitu review literatur. Review literatur dalam penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Helen Farid Rusdi dengan menggunakan judul pengaruh penggunaan media sosial akun Instagram @jkt.info terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers.
Populasi dari penelitian ini adalah followers sosial media @jakatinfo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dan incidental sampling. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah membentuk pengaruh penggunaan akun @jakatinfo terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Penelitian ini juga menggunakan kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 75 responden yang ditentukan yang ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan teori penelitian yang mencakup teori komunikasi massa, media baru, users and gratification, pengguna media sosial, Instagram, dan kebutuhan informasi. Pada hasil dalam penelitian ini mendapatkan data yang dianalisis dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, koefisien kolerasi, koefisien determinasi, dan uji T. Ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial di akun Instagram @jakatinfo memiliki dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan followersnya. Lalu ini tabel review literatur pada penelitian ini. Yang pertama, dari judul penelitian yang saya ambil dari jurnal Manajemen Privasi Komunikasi Remaja dalam Media Sosial Instagram, yaitu kami memiliki persamaan variabel, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, perbedaannya yaitu objek penelitian dan teknik sampling. Lalu jurnal yang kedua tentang pengetahuan sikap dan informasi dengan perilaku personal hygiene dengan studi kuantitatif. Memiliki persamaan variabel pendekatan penelitian teknik pengumpulan data, objek penelitian teknik sampling, perbedaannya. Lalu jurnal ketiga, dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap minat belajar siswa di SMK Ganesha Satria Depok. Kami dari penelitian yang saya buat dengan jurnal yang saya dapat memiliki persamaan variabel pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data. Lalu perbedaannya juga objek penelitian dan teknik sampling. Lalu masuk ke variabel X, yaitu media sosial Instagram. Konten Instagram salah satu sarana penyebaran informasi dan banyak berbagai macam hal yang dapat dibagikan oleh pengguna Instagram itu sendiri. Konten media sosial Instagram mencakup beragam jenis materi dan diposting oleh pengguna akun Instagram, termasuk gambar, video, teks, cerita, live streaming, dan fitur lainnya. Di Indonesia, Instagram banyak digunakan oleh penggunanya untuk dijadikan sumber informasi khususnya di keadaan lingkungan di DKI Jakarta. Pembuatan konten media sosial juga dapat menarik audiens sesuai dengan sasaran yang kemudian memberikan dampak pada konten tersebut. Masuk ke variabel Y, yaitu pada penelitian ini variabel Y yaitu sumber informasi. Sosial media Instagram khususnya Jakarta Info telah menjadi salah satu sumber terpercaya untuk menemukan informasi. Instagram Jakarta Info dianggap sebagai sumber informasi online yang relevan bagi mahasiswa IKOM UNJ 2023 dengan menyediakan berbagai konten terkini termasuk informasi akademis, berita, dan informasi seputar DKI Jakarta. Mahasiswa mungkin melihatnya sebagai sumber informasi yang praktis dan mudah diakses melalui platform media yang populer. Ini persepsi mereka tentang keandalan, akurasi, kredibilitas kontennya dapat bervariasi. Oleh karena itu, mahasiswa menilai dan dapat mengandalkan akun Jakarta Info sebagai sumber informasi penting dalam kegiatan keseharian mereka. Maaf. Lalu ini model penelitian yaitu media sosial Instagram itu variabel X dan variabel Y-nya itu sumber informasi. Lalu di 2.6 hipotesis teori. Dalam teori penelitian ini hipotesis yang diberikan adalah bagaimana
sosial media Instagram IJKT-Info berpengaruh terhadap mahasiswa IKOM UNJ 2023 dengan konten yang ditampilkan. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. 3.1 yang berisikan paradigma penelitian. Menurut pandangan umum yang diterima dalam penelitian sosial, paradigma penelitian adalah kerangka kerja teoritis atau filosofis yang membimbing pendekatan penelitian yang digunakan untuk menentukan masalah penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan hasil penelitian. Paradigma penelitian juga membantu peneliti memahami ide-ide tentang fakta, pengetahuan, dan teknik yang paling cocok untuk menjawab penelitiannya. Paradigma penelitian dapat mempengaruhi pemilihan metode, teknik, dan strategi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, memahami paradigma penelitian sangatlah penting untuk merancang dan melakukan penelitian dengan baik. Masuk ke 3.2, pendekatan penelitian. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menguji teori objektif dengan melihat bagaimana variabel berhubungan satu sama lain. Variabel ini kemudian dapat diukur instrumen untuk mengukur data dan kemudian dianalisis oleh statistik. Penelitian ini menggunakan variabel X yang dengan sosial media Instagram JKT-Info dan variabel Y sumber informasi mahasiswa IKOM UNJ 2023. Metode penelitian metode bentar. Metode penelitian Metode penelitian ini adalah survei kuantitatif yang akan membahas tren, sikap, dan pendapat populasi. Desain survei ini mencakup 3 jenis, yaitu jenis pertanyaan deskriptif, pertanyaan tentang hubungan antara variabel, dan pernyataan prediktif tentang hubungan antara variabel. Masuk ke bagian populasi sampel teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif program studi IKOM UNJ 2023 dengan jumlah kurang lebih 75 orang. Penelitian ini menggunakan metode survei sebagai teknik pengumpulan data. Sampel dari penelitian ini mengambil dari 75 orang yang diperoleh menggunakan rumus Slovin. Lalu masuk ke ukuran sampel. Di ukuran sampel yang menggunakan rumus Slovin dapat mengetahui populasi memiliki karakter N. N itu nilai N kecil yaitu jumlah sampel dan N besar itu jumlah populasi. Jadi rumusnya itu jumlah jumlah sampel yaitu hasil dari jumlah populasi dibagi 1 yaitu nilai presisi pangkat 2. Jadi begitu. Di dengan rumus sampel yang digunakan kurang lebihnya seperti ini. Karena tadi populasi ada 75, jadi nilai N besar itu 75 dan dibagi nilai populasi ditambah 1 di, dijabarkan oleh nilai presisi pangkat 2. Masuk ke hipotesis riset. Hipotesis yang ada di dalam penelitian ini adalah variabel X media sosial Instagram yang memberikan pengaruh terhadap variabel Y sumber informasi. H0 yang terdapat pada penelitian kali ini yaitu media sosial Instagram tidak memberikan informasi yang valid. H1 terdapat pada penelitian ini pada sosial media Instagram IJKT-Info berpengaruh dan memberikan informasi terhadap mahasiswa IKOM UNJ 2023. Dan ini penjabaran dari hipotesis statistik. H0 itu maka hasilnya itu ditolak yang artinya memiliki
akun media sosial Instagram IJKT.info itu tidak memberikan informasi terhadap mahasiswa sebagai sumber informasi. Lalu HA itu yang berarti nilai satu, itu artinya diterima. Jadi hipotesis dari penelitian konten sosial media itu memberikan informasi kepada mahasiswa. Seperti itu. Lalu masuk ke metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian survei dengan cara menyebarkan kuesioner yang berbentuk Google Form kepada para sampel. Jadi seperti itu ya guys. Dan penelitian survei ini juga dapat disebut sebagai metode penelitian yang memberikan populasi dengan skala besar dengan menggunakan metode sampel untuk memberikan pengetahuan perilaku, karakteristik, dan juga memberikan deskripsi generalisasi yang ada pada populasi tersebut. Dan masuk ke metode pengukuran data. Validitas dalam penggunaan konvensional sudah sejauh suatu ukuran yang dapat memadai dan mencerminkan makna dari konsep sebenarnya yang telah dipertimbangkan. Artinya validitas ini merupakan arti yang benar-benar melakukan pengukuran dengan sesuai apa yang didapatnya. Lalu di reliabilitas yaitu suatu masalah yang menggunakan teknik tertentu untuk menerapkan berulang-ulang pada suatu objek yang sama dan dapat menghasilkan kesamaan setiap kalinya. Antara lain, reliabilitas juga termasuk ke dalam metode pengukuran kualitas yang dapat menunjukkan bahwa hasil daya yang sama akan terjadi dari pengamatan setiap peristiwa yang sama. Ini ada di buku Baby tahun 2016 di halaman 146. Masuk ke 3.10 yang membahas analisis data univariat dan bivariat. Di analisis univariat, metode analisis univariat ini merupakan analisis tunggal variabel. Karena pada analisis univariat ini tidak melibatkan adanya bentuk hubungan antara dua atau lebih variabel yang tujuannya deskriptif daripada jelas. Jadi teknik yang bisa peneliti dalam ringkas data asli mereka untuk dapat hasil yang lebih banyak untuk dikelola dan juga dipertahankan sebanyak mungkin secara detail dan asli. Lalu analisis data bivariat, yakni merupakan analisis yang fokusnya hanya untuk hubungan yang ada di dalam variabel dan bukan pada perbandingan kelompok. Analisis ini juga mencari statistik hubungan antara variabel independen dan dependen yang mempunyai titik akhir yang jelas dan bukan hanya deskriptif. Hasil dari analisis bivariat ini juga sering ditemukan ketika bentuk tabel kontingensi di mana hal tersebut dibangun untuk mengungkapkan efek dari variabel independen dan variabel dependen tersebut. Lalu masuk ke 3.11, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian yang Keterbatasan penelitian ini yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk keterbatasan penelitian yang melibatkan analisis persepsi akun Instagram IJKT.info sebagai sumber informasi bagi mahasiswa IKOM UNJ 2023. Yang pertama, penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasikan karena berfokus pada satu akun media sosial dan kelompok mahasiswa tertentu. Ini juga dapat membatasi upaya untuk menggambarkan perspektif yang lebih luas tentang berbagai sumber informasi di antara mahasiswa IKOM UNJ tersebut. Selain ini, variasi konten yang diposting oleh akun Instagram juga dapat mempengaruhi penelitian karena perubahan persepsi dapat terjadi dengan cepat dan sulit untuk diukur. Lalu kelemahan pada penelitian ini adalah bahwa mereka mungkin hanya bergantung pada wawancara atau survei yang dapat menghasilkan informasi yang kurang mendalam. Selain itu, akan sulit untuk mengetahui bagaimana akun Instagram IJKT.info mempengaruhi pengetahuan dan sikap mahasiswa IKOM UNJ tersebut.
Jadi oleh karena itu penelitian ini juga harus menggunakan pendekatan yang lebih luas untuk memahami bagaimana media sosial mempengaruhi cara mahasiswa memahami dan mengakses informasi, termasuk melakukan analisis lebih dalam dari konten dan perilaku. Masuk ke 3.12, yakni definisi operasional. Eh, Definisi operasional ini mengacu pada cara mengukur variabel-variabel utama yang terkait dengan analisis persepsi akun Instagram @jkt.info yang digunakan sebagai sumber informasi mahasiswa IKOM UNJ 2023. Variabel ini diukur termasuk frekuensi kunjungan ke akun JKT.info, jenis konten yang paling diminati, tingkat kepuasan dengan informasi yang diperoleh, dan untuk menentukan hubungan antara pengguna akun Instagram JKT.info dan pemenuhan kebutuhan informasi gratifikasi oleh mahasiswa IKOM UNJ 2023. Metode pengukuran dapat mencakup kuesioner dengan pernyataan terstruktur, pengukuran skala Likert, dan analisis statistik. Lalu penelitian ini juga menggunakan dua variabel yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu variabel X dengan sosial media Instagram dan variabel Y itu di sumber informasi. Dan sosial media itu adalah subjek, jenis, atau unit informasi digital, konten berisi teks, grafik, video, audio, dokumen, dan lainnya. Lalu variabel selanjutnya yaitu sumber informasi atau variabel Y, yang merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan data, informasi, dan pengetahuan yang disebut sumber informasi. Ini juga dapat mencakup berbagai jenis media seperti buku, jurnal, situs web, koran, majalah, siaran berita, dan bahkan media sosial seperti Instagram. Dalam konteks penelitian ini tentang analisis persepsi akun Instagram JKT.info sebagai sumber informasi. Sumber informasi ini merujuk pada akun yang digunakan oleh mahasiswa IKOM UNJ 2023 sebagai saluran untuk mendapatkan informasi, berita, atau konten lainnya. Masuk ke operasional konsep atau tabel OK. Yang pertama, saya menaruh konsep variabel X, dimensi, dan indikator dan skala. Untuk konsep, saya menggunakan users and gratification saja. Lalu variabel X, saya juga hanya menggunakan sosial media Instagram. Dan di variabel X ini ada 3 dimensi. Sebentar. 3 dimensi yaitu dimensi frekuensi yang saya isi dengan indikator frekuensi menggunakan Instagram 24 jam. Lalu yang kedua, waktu saat menggunakan Instagram dengan skala interval. Lalu di bagian dimensi durasi, saya menempatkan nomor 3, yaitu lama durasi saat menggunakan Instagram. Lalu yang keempat, lama durasi saat menonton video atau foto di Instagram. Dan juga ini menggunakan skala interval. Lalu dengan konten, di dimensi saya tempatkan konten, lalu indikatornya yaitu konten yang dicari, yang sering dicari di Instagram dengan menggunakan skala yang sama yaitu skala interval. Lalu di variabel Y, konsepnya juga sama dengan use and gratification, dan perbedaannya itu di variabel Y, yaitu yang saya pakai adalah sumber informasi. Dan di variabel Y ini saya menggunakan 3 dimensi. Yang pertama, dimensi motif yang berisikan indikator alasan sering menggunakan Instagram, lalu motif utama melihat konten Instagram @jkt.info. Lalu dimensi yang kedua tentang kepuasan. Jadi di indikator tersebut adalah isinya tingkat kepuasan menggunakan Instagram, lalu nilai besaran kepuasan. Lalu perasaan, di dimensi perasaan
Yang pertama, manfaat yang dirasakan dari pengaruh pengaruh melihat konten Instagram is Jakarta Info, lalu pengaruh terhadap informasi, lalu kesenangan melihat informasi sosial media is Jakarta Info, dan semua dan pengaruh informasi terhadap diri sendiri, dan semuanya itu dengan skala interval. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.